dari kelompok 9 ilmu bumi akan mempresentasikan bencana yang disebabkan oleh surface water di Manado dan Bukit Tinggi. Nah, berikut adalah anggota kelompoknya. Ada Angelin Janita Putri, Muhammad Labib Mufli, Arvandio Zaki Abdi, Ferdianto, terus ada Daniar Arfa Wanita. Nah, presentasi ini tuh terkait mengaitkan ada hydraulic action, abrasi, sedimentasi, sama erosi. Nah, yang pertama itu ada Manado di ibu kota provinsi Sulawesi Utara, terletak di kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Sulawesi. Posisi geografisnya di dataran rendah membuat kota ini yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim tropis dan perubahan cuaca ekstrim. Curah hujan yang tinggi, tekanan air laut, serta aktivitas gelombang yang kuat dapat memicu fenomena alam seperti hydraulic action, sedimentasi, dan abrasi yang berdampak pada lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat sekitar. Nah, hydraulic action di Manado ini terjadi akibat kombinasi berbagai faktor alam seperti posisi geografis, struktur geologi, serta kekuatan air, laut, dan aliran sungai. Proses ini menarik karena wilayah Manado memiliki banyak daerah pesisir aliran sungai dan kawasan vulkanik sehingga erosi oleh air dapat berlangsung dalam dua lingkungan utama yaitu di pesisir laut dan di sungai. Dampak dari hydraulic action ini yaitu air laut dan ombak yang terus menghantam dinding batu menyebabkan batuan retak dan terkikis, membentuk tebing curam klif serta gua laut retakan diperbesar oleh kompresi udara dan tekanan air dalam celah. Nah, berikut ada gambar contoh dari sungai di Manado yaitu Sungai Tondano di mana dia banyak kelokannya. Ya, selanjutnya dipresentasikan oleh Labib. Oke, selanjutnya itu ada abrasi. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu abrasi. Abrasi itu adalah ialah pengikisan dataran akibat aktivitas gelombang, arus maupun pasar surut laut yang dapat menyebabkan perubahan garis pantai. Nah, pada di Manado itu ada abrasi, yaitu pada 2022. Abrasi ini telah merobohkan 15 rumah warga, jembatan, bangunan, penginapan, dan mengurus jalan. Karena abrasi ini juga mengakibatkan terhentinya kegiatan masyarakat yang terkena dampaknya. Namun, abrasi ini sangat bisa untuk dicegah. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi. Salah satunya adalah menanam mangrove. Karena mangrove merupakan salah satu tanaman khas wilayah pesisir yang memiliki berbagai macam fungsi. Bagi daerah pesisir, mangrove dapat berfungsi menahan air yang memasuki daratan sehingga dapat mengurangi abrasi pantai. Diharapkan dengan adanya penanaman mangrove ini dapat mengurangi dan mencegah adanya abrasi di masa depan. Oke, dan selanjutnya Alin. Lalu selanjutnya ada sedimentasi. Apa sih sedimentasi itu? Jadi sedimentasi adalah proses fisik di mana partikel padatan tersuspensi dalam air seperti pasir, lumpur, dan bahan organik mengendap di dasar ketika kecepatan aliran air menurun dan pengaruh gaya gravitasi mengambil alih. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, ada partikel-partikel pasir yang memenuhi pesisir pantai di Manado. Sedimentasi di Manado banyak dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, aliran sungai yang membawa material dari daerah perbukitan, serta aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan pembangunan di sekitar sungai pesisir. Kombinasi ini membuat material tanah mudah terbawa laut dan mengendap di wilayah muara, terutama saat musim hujan. Sedimentasi sendiri menyempitkan mulut sungai dan menghambat aliran sehingga meningkatkan risiko banjir di kawasan pesisir. Di samping itu, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan karena habitat ikan terganggu, dasar laut menjadi dangkal, dan tercemarnya terumbu karang di sekitar Pulau Bunaken. Oke, sekarang itu ada hydraulic actions dari Bukit Tinggi. Penyebabnya yang pertama itu kita tuh ngambil dari ngarai Sianok. Terjadi akibat curah hujan tinggi yang meningkatkan tekanan air pada tekanan batuan dan melepaskan tebing. Pelapukan alami, aktivitas gempa di patahan semangko, beban bangunan di tepi ngarai, serta drainase buruk turut mempercepat proses erosi dan longsor di area tersebut. Nah, untuk dampak dari hydraulic action di Bukit Tinggi mencakup kerusakan tebing, perubahan bentuk lembah, dan peningkatan risiko longsor yang mengancam pemukiman serta wisata di Ngarai Sianok.
Endapan material erosi juga mengganggu aliran sungai dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi warga sekitar. Selanjutnya ada erosi yang dialami di daerah Bukit Tinggi. Erosi sendiri adalah proses alami dari pengisian tanah, batuan, dan juga material lainnya oleh pergerakan kekuatan alam seperti air. Dari ini adalah tingginya curah hujan, kemiringan land serta perubahan lahan yang intensif seperti alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan permukiman. Lalu untuk dampak yang dapat dirasakan yaitu erosi menyebabkan menurunnya kualitas air permukaan yang berdampak negatif pada ekologi dan juga sosial masyarakat. Selain itu, erosi memperbesar risiko banjir dan kerusakan lahan yang mengganggu produktivitas pertanian. Ada laju erosi di daerah Bukit Tinggi. Nah, berikut adalah referensi dan juga sumber-sumber yang kelompok kami gunakan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.